Halo, saya kembali lagi setelah 6 kali putus. It's okay. Yang penting tetap semangat ya. Kita panggil lagi coba Mas Ari. Tapi sempat tadi ngobrol sebentar yang mungkin teman-teman yang setia menemani di IG Live malam hari ini. Intinya adalah ada dosen saya dulu, saya sapa. Hai Pak Jokri, apa kabar? Ya, tapi intinya adalah tadi pembicaraannya bagaimana kita harus improve ourselves atau bagaimana kita mengembangkan diri adalah supaya kita itu bisa menghadapi segala suasana dan situasi baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Tapi seringkali yang terjadi adalah zona nyaman. Ya, zona nyaman yang membuat kita malas untuk bergerak, malas untuk maju, malas untuk mencoba hal baru. Walaupun tadi saya sempat nanya juga ke Mas Ari bahwa yang sebenarnya dikatakan zona nyaman atau definisi zona nyaman tuh apakah benar-benar nyaman atau gimana sih gitu kan. Tetapi ternyata yang dikatakan zona nyaman itu sebenarnya nggak benar-benar nyaman awalnya. Pasti adalah sesuatu yang mungkin kita juga nggak siap menghadapi, tapi karena kita menerima dan kemudian beradaptasi dengan situasi tersebut sehingga membuat kita ini terbiasa. Kata kuncinya adalah terbiasa, sehingga yang menjadi biasa ini yang akhirnya lama-lama nyaman buat kita. Dan ketika ada tantangan baru lagi yang menghadapi atau yang kita hadapi, akhirnya kita menjadi agak sedikit resisten atau agak males gitu ya, apakah saya mau keluar dari kenyamanan yang saya udah terbiasa ini gitu. Tapi seperti tadi Mas Ari bilang bahwa tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan kalau kita hanya tinggal dalam zona. Paling nggak kita minta Mas Ari tips aja bagaimana sebenarnya kita sebagai seorang pribadi itu harus Nah, Nah, ini benar. Ini P. saya baru bisa lihat nih wajahnya Kak Mia. Ini kayaknya aman Oh, sekarang. semoga Tadi ya. hilang Aduh, terus. semoga. Mungkin Aman nih mestinya. gara-gara sila sama lipstik merahku nih. Semoga Ya, ya aman ya semoga semuanya. semoga. Ini harusnya lancar sih sekarang. Karena tadi itu nggak bisa lihat wajah terus hilang-hilang terus live-nya. Nggak Oke. bagus itu emang nggak bagus kalau nggak bisa ngeliat wajah itu emang. Dukunnya nggak dukunnya nggak pas. Dukun signal. Mas Ari, tadi aku sempat rekap sedikit Ya. gitu ya bahwa Hmm. mau nggak mau kita tuh harus harus bisa atau harus mau menghadapi yang namanya tantangan dengan cara yaitu melihat tantangan itu bukan sebagai musuh tetapi sebuah sebuah apa ya, yaitu tadi kalau itu sebagai problem berarti kita harus cari jalan keluarnya kan, tetapi kalau itu Betul. sebagai tension atau tegangan, tekanan, berarti harus di-manage gitu. Terus di Nah, manage gimana? betul. Nah, tipsnya dari Mas Ari nih, bagaimana menghadapi kalau itu problem atau bagaimana kita memanage kalau itu tension? Apa yang harus Ya, dikembangkan dari diri kita ini? ya, seringkali lebih sulit untuk memanage sebuah Hmm. tension dibandingkan untuk menyelesaikan sebuah problem. Nah, Hmm. pertama yang penting kita jangan kebalik gitu. Kalau yang namanya problem ini jelas adalah sebuah problem, berarti Hmm. harus cepat-cepat diselesaikan. Jangan Oke. sampai problem yang di-manage gitu. Nah, kalau problem yang Hmm. di-manage jadinya gosip. Makin digosok makin sip kan gitu. Oh, Gosip itu oke. kan problem yang dikelola. Ya, Hmm. iya kan? Gosip itu Problem yang dinikmati ya gitu Mas. betul. Ya, dikelola, dinikmati, terus nanti jadi Ya. zona nyaman tadi. Iya kan? Ya, Oke. padahal harusnya diselesaikan. Misalnya, saya eh, lagi nggak nggak apa namanya nggak suka dengan apa yang dilakukan seseorang gitu ya. Hmm. Dan orang itu orang yang saya kenal gitu. Tapi apa yang dia lakukan itu jadi problem buat saya. Nah, saya harusnya jangan mengelola itu. Mengelola itu apa? Ngomong sama orang lain, ini saya nggak suka nih sama dia. Saya
oh dia itu masalahnya gini-gini. Nah, itu namanya mengelola sebuah problem, akhirnya jadi gosip. Harusnya kalau saya tahu bahwa ada hal yang saya tidak sukai dari apa yang dia lakukan, ya saya ngomong aja sama dia, gitu. Jangan terus ngomong sama orang lain, ngomong langsung sama yang bersangkutan, gitu. Nah, itu namanya menyelesaikan dua problem. Nah, tapi problem itu seringkali hal-hal yang berhubungan atau bertentangan dengan nilai-nilai kita, dengan keyakinan kita, dengan prinsip-prinsip kebenaran, itu problem. Itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Ya, contohnya misalnya di masa pandemi seperti ini, kalau yang namanya sudah jelas ada protokol kesehatan, ya, yang ditentukan oleh pemerintah, itu kan tujuannya baik untuk membantu kita semua, menolong kita semua. Tapi ada orang-orang yang kemudian mengabaikan hal itu dan kemudian cuek aja, ya, nggak jaga jarak, terus kemudian nggak pakai masker, sembarangan. Itu bukan tension, itu problem. Seharusnya sebagai sesama warga negara, saya punya hak untuk kemudian mengingatkan. Nah, itu adalah bagian dari menyelesaikannya, gitu. Jangan ditunda-tunda, gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian kita memilih, tadi kan problem itu sesuatu yang seringkali perbedaan nilai, ya, perbedaan nilai, pertentangan nilai, perbedaan visi, ya, itu adalah itu problem, ya. Apalagi kalau dalam satu organisasi atau misalnya dalam satu pernikahan, beda visi, beda tujuan, ya pasti itu jadi problem, harus diselesaikan. Nah, tapi di dalam kita bermasyarakat, kita bersosialisasi, ada perbedaan-perbedaan yang sifatnya berhubungan dengan misalnya perbedaan tipe kepribadian, perbedaan gaya komunikasi, ya, perbedaan cara pandang atau perbedaan perspektif. Nah, itu jangan dipandang sebagai problem. Itu adalah sesuatu seharusnya itu adalah merupakan tension, itu merupakan ketegangan. Karena perbedaan itu atau tantangan itu tidak berhubungan dengan pertentangan nilai, tidak berhubungan dengan pertentangan visi atau tujuan. Ya, kalau misalnya apalagi kita mendekati 28 Oktober nih, kalau ada orang, warga negara Indonesia yang tidak percaya sama Pancasila misalnya, itu problem. Ya, karena itu kan dasar negara, itu keyakinan kita. Ya. Tapi kalau kemudian di dalam menginterpretasikan sila di dalam Pancasila itu, kita memiliki perbedaan perspektif, nah itu adalah tension. Nah, itu yang mesti dikelola, karena seringkali perbedaan yang sifatnya tension itu justru bisa saling mempertajam kita, dan itu sebenarnya adalah kunci dari pertumbuhan. Ya kan, kalau kemudian, iya kan, itu kan Bhinneka Tunggal Ika itu kan berbeda-beda tetapi satu. Jadi keragaman dan perbedaan di dalam cara pandang atau perspektif, perbedaan di dalam tipe kepribadian, perbedaan di dalam gaya komunikasi, perbedaan di dalam gaya kepemimpinan, itu bukan problem, itu adalah tension. Nah, sayangnya seringkali ya ada orang-orang yang terbalik nih, yang tadi itu dilihat sebagai problem, ya kan? Makanya kalau lagi berdebat karena punya perbedaan pemikiran, akhirnya jadi problem. Kenapa? Karena take it to personal gitu. Ya. Nah, harusnya kan di dalam tension, di dalam tantangan yang berhubungan tension, kita itu boleh menyerang, tapi yang diserang itu harusnya cara pandang, ide, gagasan. Bukan pribadinya. Itu. Jadi tadi mapping dulu yang pertama, jangan kebalik mana yang problem, mana yang tension, karena tantangan selalu memiliki dua dimensi ini. Ada yang sifatnya problem, ada yang sifatnya tension. Nah, kalau problem itu mestinya dikelola, diselesaikan. Kalau tension itu di-manage atau dikelola. Nah, kalau kita bisa mengelola tension, itu adalah kunci dari improvement, kunci dari peningkatan atau pertumbuhan sebetulnya. Oke. Jadi tipsnya sampai garuk-garuk ya, ini berat sekali nih Pancasila. Ya.
Lipstick merah agak terlalu berat juga malam hari ngomong gitu. Oke, tapi menarik, menarik. Jadi tips pertama itu adalah bagaimana kita mampu melihat segala sesuatu atau situasi yang bisa dikatakan tidak menyenangkan ya buat kita. Ini kita harus bisa mampu awalnya tuh melihat bahwa ini problem atau tension. Nah, Betul. ciri-cirinya atau gimana kita mengenali itu adalah ketika kita cek pemahaman, nah, makanya itu perlu pemahaman terhadap diri sendiri gitu ya, value pribadi, ya kan? Supaya kita bisa menjadi sebagai ukuran atau tolak ukur apakah ini masalah apa situasi ini tuh bertentangan nggak dengan nilai pribadi saya atau dengan visi yang saya miliki, misi dan lain sebagainya itu bertentangan nggak gitu. Ketika langsung kita tahu itu bertentangan, berarti itu adalah sebuah problem yang harus dicari jalan keluarnya, gitu kan? Betul. Tetapi kalau itu hanya sebagai tension adalah dengan kata lain misalnya kita tujuannya sama ke titik B, tapi mungkin berangkatnya punya cara yang berbeda-beda kan kendaraannya. Iya. Aku mau naik becak, sementara Mas Ari maunya naik motor gitu kan. Nah, tetapi itu adalah sebuah tension, mana lebih enak mana, lebih cepat mana, itu yang harus dikelola gitu ya sebenarnya. Dan itu bisa dikolaborasikan sebenarnya sih, becak motor. Oh iya. Itu win-win, itu win-win. Bener enggak kalau ngomong yang santai, becak sama motor langsung signal aman nih ya. Aduh, pusing. Nah, tapi tadi dikatakan Mas, terus apa? Maksudnya gimana caranya supaya kita tuh punya skill itu? Maksudnya mengembangkan ketika kita sudah bisa membedakan nih problem atau tension. Terus skill apa yang harus kita miliki untuk memanage atau mengelola tension ini? Oke. Ya, pertama seperti tadi yang dikatakan Kak Mia, kita harus mengerti diri kita sendiri terlebih dahulu. Ya, kita mengerti apa nilai-nilai yang kita yakini. Oke. Ya. Lalu kita mencoba memahami, mengenali kekuatan saya itu apa, potensi saya itu apa. Nah, potensi itu apa? Misalnya, tipe kepribadian saya seperti apa? Gaya komunikasi saya itu biasanya bagaimana? Ya. Nah, kalau kita bisa memahami diri kita sendiri, lebih mudah bagi kita untuk bisa memahami orang lain. Tadi kan salah satu wujud dari tension adalah perbedaan perspektif. Ya kan? Nah, kalau kita mengerti bagaimana cara kita memandang sesuatu, lebih mudah bagi kita untuk bisa memahami bagaimana orang lain melihat sesuatu itu. Nah, jadi yang pertama adalah kenali diri kita sendiri. Apa nilai-nilai yang kita yakini, apa yang menjadi tipe kepribadian kita, bagaimana gaya komunikasi kita, bagaimana gaya kepemimpinan kita, itu kita mesti mengerti hal itu. Jadi ini adalah prinsip, sebetulnya ini menjadi bagian prinsip 3A. Ya, tadi kan cara bagaimana kita mengelola tension tadi, ya prinsip yang bisa saya bagikan adalah prinsip 3A. 3A itu adalah aware, accept, dan adapt. Nah, jadi pertama kita harus aware dulu. Nilai-nilai kita seperti apa, ya kan? Nah, ini aware dulu. Nilai-nilai kita seperti apa, tipe kepribadian kita bagaimana, kekuatan kita apa, gaya kepemimpinan kita, gaya komunikasi kita seperti apa, ya, interest kita apa, ya itu adalah aware. Nah, kalau saya aware, ya bahwa cara pandang saya berbeda dengan orang lain, cara komunikasi saya berbeda dengan orang lain, ya toh itu kan kita jadi aware ya. Itu adalah bagian dari awareness. Yeah. Waktu kita aware, kita jadi bisa accept. Aware, jadi bisa accept. Ya. Accept berarti menerima bahwa saya berbeda dengan orang lain, dan dengan demikian saya juga bisa menerima bahwa orang lain itu tidak sama dengan saya. Berbeda. Saya bisa menerima
perbedaan pandangan orang lain, saya bisa menerima perbedaan perspektif orang lain, saya bisa menerima perbedaan gaya komunikasi orang lain, gaya kepemimpinan orang lain. Nah, kalau kita kita bisa menerima perbedaan, maka kita menjadi lebih mudah untuk melangkah ke langkah yang berikutnya, yaitu Adapt. Kuncinya adalah beradaptasi sebetulnya. Kata mengelola itu berhubungan dengan kata beradaptasi. Ya, bukan to change ya, tapi to adapt. Kita beradaptasi. Okay. Nah, iya. Perbedaan di dalam hal tension tadi jangan diubah. Ya, kalau diubah jadi problem. Saya mau mengubah gaya komunikasi saya seperti gaya komunikasinya orang lain. Akhirnya jadi stres. Karena nggak akan bisa sama gitu. Ya. Tapi sebaliknya kalau dia jadi superior gitu, dia akan menuntut orang lain mengubah gayanya seperti saya. Ya, itu akan jadi problem. Nah, harusnya ketika kita bisa aware dan kemudian kita bisa accept, kitalah yang seharusnya mulai untuk adapt, mulai untuk beradaptasi dengan perbedaan yang ada. Jadi kalau saya berkomunikasi dengan orang lain yang punya gaya komunikasi berbeda dengan saya, atau punya perspektif yang berbeda dengan saya akan menyesuaikan bagaimana cara dia berpikir. Itu yang seringkali dibilang orang, apa itu namanya, coba tempatkan dirimu di sepatunya orang lain. Ya, itu sebetulnya adapt itu. Nah, adapt ini akan membawa kita kepada empati, kepada perbedaan tersebut. Nah, itu sebenarnya ada dasar mengelola 3A itu, aware, accept, dan adapt. Jadi ketika kita ketika kita punya kemampuan untuk bisa beradaptasi, baru kita sebenarnya sedang meningkatkan rasa atau memiliki empati terhadap orang lain ya. Betul. Oke. Dan itu adalah cara untuk kita bisa improve, untuk kita bisa meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan kemampuan kita beradaptasi, ya kan? Itu adalah improvement. Oke. Ya, that's good. Tetapi yang saya lebih mau highlight sebenarnya, seringkali, benar gak nih Mas Ari? Seringkali kita tuh kan ya mungkin kalau teman-teman yang lain pernah, kemarin minggu lalu saya ngobrol juga dengan Mbak Elsa, mungkin ini sejalan ya pembicaraan ini. Seringkali kita tuh langsung maunya di tahap, kalau di Mas Ari ini 3A-nya itu langsung kepengennya langsung bisa diajarkan beradaptasi. Kamu mesti bisa beradaptasi, harus menjadi orang yang mudah beradaptasi, tanpa kita itu dibekali pengertian bahwa sebelum adaptasi itu ada awareness dulu yang kita harus lewati dulu, ya kan? Nah, awareness ini mau nggak mau adalah pemahaman diri sendiri. Nah, seringkali kita tuh suka ngelompatin gitu, ngelompatin kelas, jadinya mau bisa langsung beradaptasi, padahal skill untuk aware, accept itu kita belum ahli banget gitu kan. Seringkali kita mau dipaksa untuk bisa berempati sama orang lain, tapi sebenarnya yang sekarang ini kan kesehatan mental kita itu nggak ngerti apa yang kita rasa sendiri, nggak ngerti tentang diri sendiri, apa sih yang saya punya atau nilai apa yang saya miliki, kemudian gaya komunikasi kita itu seperti apa. Kita kadang-kadang nggak punya ide, ya kan? Tapi kita mau langsung naik ke kelas 3 bahwa harus bisa berempati. That's why kadang-kadang kita dalam perjalanan hidup ini suka bukan kejegal-jegal itu bahasa Indonesianya apa ya? Kejegal itu cuma saya sama lebih ambiar lagi. Terantuk. Ya, pokoknya sering ke pentok-pentok, itulah pokoknya ya. Iya. Bener nggak? Jadi sebenarnya kepentok. Nah, sebenarnya yang harus kita benar-benar istilahnya kuasai betul adalah pemahaman tentang diri sendiri, karena itu adalah
modal untuk kita bisa memahami orang lain. Betul nggak Mas Ari? Betul, betul sekali. Karena tadi betul yang seperti kata kami ya, makanya ada orang-orang yang itu kalau ada misalnya seminar tentang bagaimana 5 langkah untuk menjadi sukses, wah itu berebutan tuh, laku banget gitu. Betul. 5 langkah untuk menjadi sukses, 5 langkah untuk beradaptasi dengan situasi, New normal. untuk menjadi berhasil, wah, untuk menjadi kaya, wah itu pasti cepet banget, laku banget. Tapi begitu misalnya bagaimana cara meningkatkan kapasitas diri, wah itu sepi tuh. Karena banyak orang yang tadi betul suka melewati prosesnya, mau main lompat aja, mau terima di akhirnya aja, tapi tidak mau tadi melewati langkah awareness-nya. Ya, bagaimana saya bisa mengelola ketegangan karena perbedaan perspektif saya atau perbedaan tipe kepribadian saya dengan orang lain, kalau saya sendiri tidak mengerti tipe kepribadian saya seperti apa. Betul. Iya toh. Bagaimana saya bisa mengelola ketegangan yang terjadi karena perbedaan gaya komunikasi dengan orang lain, kalau saya sendiri tidak mengerti gaya komunikasi saya seperti apa. Nah, awareness itu sesuatu yang sangat penting sih. Ya, karena kalau nggak aware, bagaimana bisa accept? Nah, yang berbahaya adalah ini. Pada waktu kita tidak bisa atau gagal untuk menerima perbedaan itu, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain, maka kita sadar atau tidak sadar, kita cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain. Wah, ini tambah nggak karu-karuan. Ini tambah ruang. Boleh diulang lagi nggak kalimatnya tuh? Mantep banget tuh. Pada saat kita gagal menerima perbedaan kita dengan orang lain, ya misalnya saya gagal menerima perbedaan gaya atau tipe kepribadian saya dengan orang lain atau gaya komunikasi saya dengan orang lain, ya saya tidak akan bisa mengelola ketegangan yang ada, ya kan, karena saya itu tidak mengerti sebetulnya perbedaan itu adalah sesuatu yang seharusnya bukan untuk diperdebatkan, maksud saya bukan untuk sesuatu yang diselesaikan karena itu bukan problem, tapi seharusnya itu merupakan sesuatu yang perlu dirayakan, ya, sehingga kita bisa berdebat secara sehat, kita bisa berkonflik secara sehat. Ya, kuncinya tadi, saya harus menerima dulu apa tuh namanya perbedaan saya dengan orang lain. Nah, dengan demikian juga sebaliknya ya, perbedaan orang lain dengan saya, gitu. Baru saya bisa beradaptasi. Gitu. Ya. Jadi kemampuan untuk beradaptasi harus melalui 2 proses sebelumnya, yaitu aware bahwa kita ya lumrah, dia gayanya gitu, ya nggak apa-apa. Dia menjadi dirinya sendiri, sementara saya menjadi diri saya gitu, lumrah. Jadi bukan sesuatu yang kayaknya kita nggak boleh kaget-kagetan gitu ya. Lu kok gitu sih dia, kok kenapa dia begitu? Ya dia begitu karena dia bukan kita, gitu kan maksudnya. Jadi kita udah mulai membiasakan diri bahwa ya yang di kiri kanan kita, depan belakang kita memang bukan kita. Jadi emang biasa, namanya berbeda itu biasa, bukan lagi sebagai sesuatu semata-mata dipandang sebagai suatu problem, tapi mungkin itu adalah sebuah tension yang kita harus kelola. Kece sekali. Iya, karena kalau kita tadi ya gagal menerima perbedaan itu, gagal untuk accept, maka yang terjadi adalah tadi yang saya bilang bakalan jadi lebih ribet dan nggak karu-karuan. Kita jadi cenderung untuk sadar atau tidak sadar membandingkan diri kita dengan orang lain. Betul. Nah, celakanya perbandingannya itu nggak apple to apple. Ya toh, misalnya apple to Android gitu maksudnya. Apple sama mangga. Tapi kalau contohnya misalnya saya itu tipe kepribadiannya, atau saya tidak mengerti bahwa tipe kepribadian saya itu adalah steady atau stabil, yang S-nya tinggi gitu ya. Jadi saya tidak terlalu cepat untuk mengambil keputusan dan cepat untuk menerima sebuah
perubahan. Tapi bukan berarti saya nggak bisa menerima. Saya lebih research, saya lebih observasi dulu, ya, kemudian mencoba masuk dulu di dalam situasinya, baru saya bisa beradaptasi gitu. Nah, tapi saya melihat ada misalnya seperti Kak Mia yang dominan umpamanya, ya, kayaknya cepet banget tuh bisa beradaptasi dengan keadaan yang ada gitu kan, bisa cepet banget mengambil keputusan. Terus saya lihat gini, iya ya, mestinya kan saya kayak gitu. Nah, itu cilaka banget. Itu cilaka banget. Karena dia kemudian melihat bahwa perbedaan tipe kepribadiannya itu adalah problem yang harus diselesaikan. Dengan cara apa? Dengan cara saya menjadi seperti orang dia. Saya menjadi seperti orang. Saya nggak bisa be myself. Gitu. Saya nggak bisa menerima diri saya apa adanya. Ya. Karena menerima diri apa adanya itu, ya. Yang akhirnya akan create another problem, ya kan? Betul. Yang tadinya tension, akhirnya jadi problem. Problemnya apa? Nah, ini yang paling bahaya di dalam pertumbuhan. Yang pertama kan ada zona nyaman. Yang kedua adalah ketika muncul insecurity, ketika muncul rasa tidak aman. Nah, orang yang sepanjang hidupnya dalam melakukan segala sesuatu itu diliputi rasa tidak aman, ya nggak akan bisa improve, nggak akan bisa berkembang, karena dia tidak menjadi dirinya sendiri. Ya, perkembangan terbaik itu adalah melalui mengembangkan apa yang ada di tangan saya, siapa diri saya yang sebenarnya. Nah, itu adalah perkembangan yang terbaik. Saya tidak bisa berkembang menjadi seperti orang lain. Nah, kalau kita seperti itu create another problem, betul. Another problemnya namanya pencitraan. Dari rasa tidak aman, kemudian menjadi pencitraan. Kalau dia superior, ya. Kalau dia inferior, dia menjadi minder, ya, menjadi menutup diri. Karena dia merasa bahwa dia tidak sehebat orang lain. Padahal semua perbedaan tipe kepribadian itu adalah kekuatan, itu adalah potensi. Gitu. Ya, ya. Namanya aja mengembangkan diri, ya. Jadi yang dikembangkan ya dirinya dulu harusnya. Betul. Bukan diri orang lain, bukan pengembangan dirinya, ya. Iya. 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 Jadi seringkali ya itu make sense sih. Maksudnya itu yang keseharian kita yang secara kita nggak sadari bahwa ternyata sesuatu yang tadinya hanya sekedar tension bisa menjadi problem. Terus habis itu kita akan nyalahin, apalagi kalau ditambah nyalahin orang lain, nyalahin situasi, ya kan? Malah menjadi problem yang problem dan problem lagi. Waduh, susah banget ya. Padahal kata yang paling sederhana adalah yang kita bisa lakukan adalah yaitu tadi mengenali diri sendiri, ya kan? Tentang gaya, nilai, komunikasi, leadership style dan lain sebagainya itu, sehingga kita bisa menerima bahwa ya saya nggak perlu jadi orang lain. Kalau dia gayanya begitu, it's okay. Saya pakai gaya saya. Tapi bagaimana akhirnya kita bisa align kan satu sama lain. Betul. Dengan beradaptasi. Ya, betul. Beradaptasi. Nah, tapi kadang-kadang gimana, Mas? Kalau misalnya orang tuh kan, kalau misalnya nih, termasuk mungkin teman-teman di sini yang pengen nanya gitu. Tapi saya tuh belum ngerti loh gimana ya saya ini gayanya gaya saya berkomunikasi itu saya belum ketemu. Nah, itu dari Mas Ari ada tips nggak? Dia perlu ini yang masuk gua dulu, semedi atau ada cara lain yang bisa membantu mereka untuk mengenali. Ya. Nah, ini yang tadi kan yang pertama kan kita mesti mengidentifikasi mana yang problem, mana yang tension. Lalu yang kedua, ketika kita bisa mengidentifikasi hal tersebut, maka fokus kita adalah bagaimana kita bisa mengelola tension atau ketegangan yang ada dengan cara atau langkah 3A tadi ya, aware, accept, dan adapt. Nah, implementasinya seperti apa di dalam 3A tadi adalah dengan yang pertama adalah mengenali diri kita sendiri.
Ya, kalau kita bisa mengenali diri kita sendiri, kita bisa aware dengan perbedaan yang ada. Dan Ya. kemudian kita bisa accept atau menerima perbedaan itu, dan kemudian kita bisa mengambil langkah untuk beradaptasi. Gitu Ya. kan. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana cara kita untuk mengetahui atau mengenali saya itu seperti apa. Ya, tentu kalau kita bicara soal tools, ya soal alat bantu, ada banyak ya assessment tools yang bisa digunakan. Ya. Ya, tapi alat bantu adalah alat bantu, tools is tools. Tapi kita lebih penting adalah bagaimana kita bisa jujur kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Ya. Okay. Nah, kalau kesulitan jujur dengan diri sendiri, ya misalnya gini, sebenarnya kita bisa ngerti kok, kita bisa mengira-ngira, oh setiap kali saya ada situasi membutuhkan keputusan cepat, saya itu cepat sekali memutuskan, saya itu suka lebih cenderung suka ngatur gitu ya. Saya lebih suka untuk melakukan atau melangkah dulu ketimbang mikir kelamaan gitu. Nah sebetulnya kita ngerti kok gitu. Nah, cuma masalah kita mau mengakui itu atau tidak. Ya, makanya kalau kita melihat itu sebagai problem, kita sulit untuk mengakuinya. Atau problem itu melihat hal tersebut sebagai kelemahan ya, maka kita sulit untuk mengakuinya. Tapi pada waktu kita melihat itu sebagai tension, ya lebih mudah bagi kita untuk mengakui. Nah, kalau itu masih susah, biasakan untuk minta feedback atau umpan balik. Ya, kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saya tahu bahwa feedback atau umpan balik itu mungkin belum menjadi budaya di bangsa kita atau di masyarakat kita. Tapi karena banyak yang tidak bisa membedakan feedback itu, wah nanti saya takut dikritik, saya takut kelihatan bodoh, saya kelihatan nggak bisa perform dengan excellence. Bukan itu sebetulnya. Feedback adalah satu-satunya, saya kalau boleh bilang ya, feedback adalah satu-satunya cara yang paling efektif dan efisien untuk bisa melakukan improvement. Karena tanpa umpan balik, tanpa feedback, kita nggak bisa improve apa yang sudah kita kelola tadi. Ya, minta feedback aja pada orang-orang di sekitar kita. Menurut kamu, cara saya berkomunikasi itu seperti apa? Ya, menurut kamu, bagaimana cara saya menyelesaikan masalah itu seperti apa? Ya. Nah, feedback atau umpan balik itu tidak kemudian menjadi acuan untuk membentuk diri kita. Bukan. Itu sebagai masukan. Itu sebagai masukan, sebagai data, sebagai insight, ya, untuk kemudian membantu kita menyelaraskan dengan pemahaman kita tentang diri kita sendiri. Jadi di situ kan akan kelihatan gap-nya, ya, supaya nggak self-claim. Karena ada orang-orang yang suka self-claim kan, saya itu ramah kok, ya, padahal menurut orang lain jutek banget gitu, ya kan? Nah, itu kan ada orang-orang seperti itu. Jadi minta feedback, minta umpan balik kepada orang lain. Nah, waktu minta umpan balik, sebetulnya ada cara yang paling sederhana. Cuman dua komponen. Waktu kita minta umpan balik, menurut kamu apa yang baik dari diri saya? Apa yang tampak sebagai kekuatan atau kelebihan saya? Ya. Kecuali kelebihan berat badan ya. Itu jangan kalau itu. Malu. Nah itu problem attention. Oh itu nanti di sesi yang lain ya. Beneran nih mau nanya nih. Ya jadi apa yang baik dari diri saya, apa yang menurut kamu adalah kekuatan dari diri saya. Nah lalu setelah itu tanyakan yang berikutnya. Menurut pendapat kamu, apa yang perlu saya improve? Apa yang saya perlu tingkatkan? Supaya apa yang tadi menurut kamu baik itu bisa menjadi lebih baik. Saya perlu umpan balik dari kamu. Saya perlu feedback dari kamu. Okay. Nah, di dalam menerima atau di dalam meminta feedback ini, memang perlu kerendahan hati. Itu yang pertama. Betul.
ya. Yang Siapkan kedua, hati. Kayak lagunya. belum saatnya, belum saatnya. Jadi kita perlu rendah hati, perlu besar hati, tapi yang paling penting juga adalah kupingnya jangan tipis. Itu repot loh, Kuping ya jangan kan? Kalau tipis, kupingnya guys. tipis, terus hatinya kecil, ya kan? Uh-uh. Betul, betul. Ya, kupingnya jangan tipis. Soalnya kalau kupingnya tipis, apalagi hatinya kecil, ya jadinya sensitif. Maksudnya sensitif dalam arti yang kurang baik ya. Ya, Arti ya, ya. pendapat dari orang lain, masukan dari orang lain dia anggap sebagai sebuah apa ya namanya kritik yang menjatuhkan, sebagai sebuah. Nah, itu yang membuat tadi. Makanya penting untuk memiliki rasa aman tadi. Kalau enggak ya itu muncul rasa tidak Ya. amannya. Ya kalau udah kayak gitu ya susah berkembang ya. Ya mungkin Kak Mia sering ngalamin, maksud saya ketemu dengan beberapa orang yang kondisinya seperti itu. Karena saya sendiri pun beberapa kali ketemu dengan orang yang kondisinya seperti itu. Ini untuk padahal dia punya potensi, dia punya kekuatan, dia punya segala apa namanya persyaratan yang diperlukan untuk bisa berkembang menjadi lebih baik, untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik tadi. Tapi kenapa ya dia kok nggak berkembang, maksudnya stuck di situ-situ aja, di zona nyaman tadi. Ya, itu seringkali ya karena itu tadi, kupingnya tipis, hatinya kecil. Iya. Tapi Gitu. orang yang seperti itu bisa dibantu nggak sih, Mas? Maksudnya kan, ya maksudnya bukan Bisa. ditambal apa gitu kupingnya biar agak tebel, cuma maksudnya apa yang kita bisa, istilahnya kalau itu adalah orang-orang terdekat kita yang kita sebenarnya kepengen banget dia itu bisa berkembang. Tapi I think orang tersebut juga pasti punya keinginan, tapi mungkin dia juga udah di titik yang nggak bisa membantu dirinya gitu loh, maksudnya untuk memperbesar hatinya atau menebalkan kupingnya. Nah, kita sebagai orang yang peduli, apa yang kita bisa lakukan? Ya, cara membantu atau cara memulai membantu yang paling sederhana tapi krusial adalah dengan membangkitkan kepercayaan dia kepada kita. Trust itu menjadi sangat penting, ya kan? Karena kalau kita saling percaya satu sama lain, pada waktu saya ngomong, kasih masukan yang bahkan itu sampai memerahkan telinga, ya, dia tidak akan berpikir seperti ini. Oh, dia kasih masukan itu karena dia itu benci sama saya, enggak. Atau dia mau menjatuhkan saya, dia enggak akan punya pikiran seperti itu. Tapi kalau apa namanya kita membangun trust, maka kemudian yang dia ada di pemikirannya dia adalah, oke, sekalipun ini nggak enak ya didengar, ini tuh sesuatu yang memerahkan kuping gitu. Tapi saya tahu bahwa itu alasannya maksudnya karena dia sayang sama saya. Maksudnya baik. Itu trust menjadi sangat penting. Nah, trust itu dibangun dari mana? Ya dari hubungan. Betul. Gitu. Nah, makanya kita sendiri pun harus menjadi pribadi yang aware, accept, dan adapt tadi. Sehingga dengan sengaja kita tidak, nggak egois untuk kemudian kita maunya dikelilingi oleh orang-orang yang mirip sama kita. Kita sendiri yang kemudian dengan sengaja justru membangun hubungan dengan orang-orang yang berbeda. Di dalam kerjasama, di dalam tim misalnya, saya seringkali justru gini, kalau ada orang yang susah tadi ya, orang yang nganyel ke itu apa itu bahasa? Nah, itu bahasa Perancis. Nganyel ke bahasa Perancis ya. Ngeselin yang gitu. Sangat ngeselin gitu, yang sangat menjengkelkan, orang yang di tim mana-mana nggak bisa diterima atau jadi public enemy. Saya malah pengen loh satu tim sama dia. Luar biasa. Karena kita harus bisa memisahkan antara kompetensi dan karakter, ya, atau kompetensi atau karakter dan apa itu namanya tipe kepribadian. Dia itu nyebelinnya karena apa? Iya kan? Betul. Ya. Oke. Iya, tapi kalau kita sendiri kemudian memilih untuk yang main aman aja,
ya dikelilingi orang-orang yang aman-aman saja, ya kita sendiri sebetulnya kita nggak menjadi lebih baik loh. Karena tanpa sadar kita sendiri sebetulnya tidak mau mengakrabi tantangan tadi, ya kan? Kita sendiri sebetulnya sedang membiarkan diri kita ada di dalam zona nyaman. Ya. Jadi sebetulnya itu vice versa ya, itu simbiosis mutualisme gitu. Betul. Ya. Walaupun, capek gitu, walaupun capek, tapi ya itu membangun hubungan. Jadi sebenarnya pesan moral malam hari ini itu, ya kan? Kalau ada dalam sekeliling kita ada orang-orang yang nganyelke itu tadi kan ya, yang ngeyel, yang ngeselin, kita harus berterima kasih kepada keberadaan mereka. Karena dengan adanya mereka itu membuat kita itu improve atau meningkatkan kemampuan kita, atau istilahnya mungkin belum tahap improve deh, tapi at least kita melihat keberadaan dia itu sebagai suatu tantangan yang harus kita manage. Betul. Atau sebagai sebuah tension yang harus kita kelola, bahwa apa yang saya bisa kembangkan dari diri saya sehingga saya bisa menerima keberadaan dirinya sebagai seorang yang nggak ngeyelan itu tadi, tapi saya bisa berusaha memahami lah kenapa dia begitu, gitu kan intinya ya. Betul. Ya makanya tadi kan perlu membangun hubungan. Kalau kita membangun hubungan dengan dia, hubungan itu akan membangkitkan kepercayaan. Nah, waktu dia percaya sama kita ngomong apa aja, dia nggak akan marah, dia nggak akan tersinggung, dan dia akan dengar. Nah, cuman proses tadi ya, proses aware accept-nya itu, untuk sampai bisa adapt tadi, ya harus itu dilewati. Yang harus dilewati. Itu adalah bagian kita untuk improve diri kita sendiri, improve kapasitas kita sendiri. Ya, ini tidak semudah yang diomongkan, tapi bukan berarti nggak bisa ya, kami ya. Karena ya itu satu-satunya cara mungkin, untuk kita bisa improve diri kita juga. Gitu. Ya, mungkin karena kita terbiasa dengan yaitu tadi coba tempatkan diri kita itu di posisi atau di sepatu orang lain gitu. Padahal kita sendiri tuh nggak tahu sepatu kita itu ukurannya berapa. Nah itu dia. Iya kan, bener nggak? Jadi kita tuh fokusnya kepada sepatu orang lain terus, sementara kita lupa bahwa sepatu kita yang kita miliki itu juga harus dirawat, kita harus tahu sepatu yang cocok buat. Kok jadi ngomongin sepatu ya, seneng soalnya kalau ngomongin sepatu itu. Nah, habis ini pas dong. Iya, tapi itu di sesi yang berbeda. Tapi bener ya analogi itu ya, seringkali kita bilang menempatkan diri kita di sepatu orang lain tanpa kita sadari kita tuh sedang melompati sebuah proses, bahwa sebelum posisi kita di sepatu orang lain, kamu tuh udah tahu nggak sepatu kamu tuh nomornya berapa, tipenya apa, dan lain sebagainya, gitu kan? Betul. That's good, luar biasa. Tapi dengan misalnya tadi Mas Ari tadi bilang bahwa langkah-langkah yang harus, yang istilahnya yang kita bisa lakukan untuk supaya kita aware atau tahu sepatu mana yang cocok buat diri kita ini, atau sepatu yang kita miliki itu adalah jujur terhadap diri sendiri, ya kan? Kemudian mungkin ada feedback dari orang-orang yang kita percaya. Jadi kita bisa filter antaranya, maksudnya ini feedback memang untuk membangun diri kita atau sebenarnya ingin menjatuhkan diri kita. Itu kan kita harus juga bisa filter kan Mas Ari ya? Betul. Nah, tapi mungkin juga bisa, apakah benar nggak kalau misalnya dari apresiasi dari lingkungan itu juga, kalau tadi terutama buat teman-teman yang hatinya gampang kecil, ya kupingnya tipis, hatinya kecil, itu kan kadang-kadang perlu ditumbuhkan rasa kepercayaan diri itu melalui apresiasi yang tulus ya pasti ya. Betul. Nah itu yang tadi apresiasi itu sebetulnya yang berikutnya yaitu adalah biasakan untuk merayakan keberhasilan kecil. Hore gitu ya. Ya, merayakan
Kadang-kadang gini kan, wah nanti aja kalau sudah sampai di, maksudnya kalau mau dari 1 kemudian jadi 10, nanti aja deh kalau udah di level 10 baru kemudian diapresiasi. Enggak, setiap perjalanan, setiap progres itu harus Progres. dirayakan. Ya. Jadi Ya, turun setengah kilo pun dirayakan. dirayakan gitu. Dengan makan bakmi. Naik lagi. Naik 1 kilo. Nah, kalau naik 1 kilo harus mau terima tadi. Apa yang Benar. menurut kamu perlu saya improve, saya tingkatkan. Ya, baru orang lain kasih tahu, ya kamu perlu meningkatkan disiplinan kamu, perlu jadinya. Gitu. Nah, feedback ya. Oke. Wow, luar biasa pembicaraan malam hari ini ya. Dari Pancasila, Sumpah Pemuda, sampai udah 6 kali putus nyambung kayak lagu dangdut. Tapi saya yakin teman-teman di sini yang masih stay setia pembicaraan yang ya campur aduk sobat ambiar ini tadi. Buat saya pribadi luar biasa ya. Maksudnya bagaimana kita itu harus sebenarnya sederhana ngomongnya, tapi dilakukannya itu nggak sederhana itu saya tahu. Karena mungkin kita terbiasa juga dengan ya itu tadi harus memahami orang terus yang digaungkan kepada kita selama ini tanpa kita sadari bahwa basic untuk memahami orang adalah memahami diri sendiri, dan itu adalah sebuah skill yang kita harus terampil gitu ya, terampil terlebih dahulu memahami diri sendiri sebagai modal awal untuk bisa memahami orang lain. Kurang lebih gitu Mas Ari. Betul sekali. Makanya Luar judulnya biasa, kami ya. judulnya itu adalah How to Improve Yourself. Mengembangkan diri. Jadi fokusnya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan diri dulu supaya kita bisa mampu mengatasi segala tantangan. Wah, kece tenan Mas Ari, luar biasa. Dan pesan moralnya yang kedua adalah berterima kasihlah kepada orang-orang yang mungkin selama ini kita hindari karena dia terlalu challenging ya, nganyelke itu tadi. Tapi kita orang-orang yang memberikan tension tadi. Tension, tegang terus. Ayo coba mulai besok. Thank you ya, keberadaanmu tuh bikin aku tegang tapi bikin aku makin skillful. Hidup. Sedap, luar biasa. Thank you Mas Ari. Mungkin ada teman-teman yang mau disapa di sini Mas Ari. Ini semua jempol semua loh. Ada siapa ya? Wah, jempol semua. Ya, terima kasih sudah mendengarkan pembicaraan malam hari ini ya, obrolan malam hari ini. Berharap bahwa apa yang disampaikan ini tidak sekedar menjadi sesi informasi, tapi menjadi sesi yang mentransformasi. Jadi tips-tips praktis tadi ya, saya dan Kak Mia tentu berharap ini bisa diaplikasikan ya oleh teman-teman yang join malam hari ini. Thank you Mas Ari. Jadi sekali lagi jangan ini sebagai sekedar informasi, tetapi informasi ini bisa menjadi reformasi, sebuah perubahan. Wah, berat tenan nih. Berat tenan kali kata-katanya ini, Rek. Nanti aku undang Mas Ari lagi untuk sesi Sri Mulat, mungkin sobat ambiar, biar agak terhibur gitu ya. Again, teman-teman yang mau istilahnya mau denger Mas Ari lebih lanjut, bisa nanti lihat di IG saya atau di IG Energy, mungkin di IG-nya Mas Ari juga ada beberapa informasi tentang cari Mas Ari ini di mana sih, kapan sih ada kelas atau tips-tips yang kece-kece ini ya, yang kayaknya gampang tapi sulit tapi bukan berarti nggak bisa dilakukan asalkan kita mau ya Mas Ari ya. Betul. Ya, 3A tadi ya. 3A. Bukan 3M ya, yang sekarang lagi malam ini itu 3A. Ya, pesan ibu. Ingat pesan Mas Ari ya. Kalau 3M itu ingat pesan ibu. Malam hari ini 3M, ingat pesan Mas Ari. Aware, accept, adapt. Ya, prosesnya jangan dilompatin. Harus aware dulu, baru bisa accept, and then baru kita bisa adapt terhadap orang lain dan segala situasi yang ada. Ya, jadi jangan takut dengan tantangan ya, Kak Mia ya.
Ya. Karena Jangan takut dengan tantangan, karena hidup itu memang, terus. ya kan? Jangan takut Ya. dengan tantangan, karena hidup itu memang penuh dengan tantangan. Kalau Betul, penuh kan? tantangan, itu namanya catering. Iya. Sudah ditunggu-tunggu itu dari tadi ya. Jadi sebenarnya Sobat Ambyar, ini serius ini tuh kita tuh adalah anggota dari Sri Mulat. Ya. Jangan cuma takut sama tantangan, karena hidup itu harus penuh tantangan. Kalau penuh rantangan, itu catering, kata Mas Ari ya. Nah, kalau teman-teman yang lain pengen denger lagi bercandaan-bercandaan yang Mas Ari, monggo silahkan dicari informasinya di kelas-kelasnya Mas Ari yang mendatang. Sekali lagi, thank you so much, matur nuwun Mas Ari buat tipsnya. Sami-sami, kami ya senang Tetap sehat. bisa di-invite. Yes. Sama-sama. Nanti Tetap sehat, tetap semangat. Tetap semangat, tetap sehat. Sampai ketemu lagi juga buat teman-teman yang lain. Selamat malam. Ya. Selamat malam semuanya.